Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukia Nadia Ulhak dengan NIM 11920600054. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai alat indera mata kuliah Fisiologi Hewan. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu alat indera. Nah, alat indera merupakan alat yang ada pada tubuh manusia dan berfungsi untuk mengenal keadaan dunia luar. Alat itu adalah reseptor saraf yang sensitif. Dunia luar adalah dunia luar tubuh manusia itu sendiri yang disebut rangsangan. Reseptor yang ada di dalam tubuh sensitif terhadap rangsangan itu disebut dengan indera. Indera mampu mengubah rangsangan menjadi impuls. Nah, impuls ini merupakan sinyal listrik yang sampai ke otak untuk membawa berita sehingga orang dapat mengenal dunia luar. Mata merupakan indera penglihatan, di mana proses penglihatan ini dibantu oleh beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif, di mana lensa kristalin dapat berubah ketebalannya untuk membentuk fokus cahaya pada retina. Terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata, yaitu kornea dan lensa, di mana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan terbesar. Proses penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai dengan pembentukan bayangan di retina, di mana energi cahaya akan diproses menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses di otak. Nah, adapun anatomi mata, ada sklera, ada kornea, ada pupil, ada lensa, ada iris, ada jasad siliari, ada saraf optik, ada retina, dan ada koroid. Bisa kita lihat di gambar. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata. Untuk alat dan bahan terdiri dari gunting, spidol, kertas manila atau HPS, dan penggaris ukuran 60 cm. Nah, untuk langkah kerja, yang pertama, kita sediakan kertas manila atau HPS 3x14 cm, lalu buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Selanjutnya, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Lalu, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, didekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balikan letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Nah, pada tabel hasil pengamatan di sini terlihat ada tabel mata kanan yang ditutup, kemudian ada tabel mata kiri yang ditutup, di mana ada jarak pada waktu tanda positif yang hilang serta ada jarak pada waktu tanda positif tampak kembali. Kemudian ada jarak pada waktu tanda titik hilang dan juga jarak pada waktu tanda titik tampak. Oke, kita mulai dari mata kanan yang ditutup terlebih dahulu. Nah, pada hasil percobaan yang pertama, jarak waktu tanda plus hilang yaitu 30 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 23 cm. Dan percobaan kedua, jarak pada waktu tanda positif hilang itu 30,5 cm dan jarak pada waktu tanda positif tampak kembali yaitu 22 cm. Nah, sekarang untuk mata kiri yang ditutup, jarak pada waktu tanda titik hilang pada percobaan yang pertama yaitu 32 cm dan tanda titik yang tampak kembali yaitu 21 cm. Untuk percobaan kedua yaitu jarak pada waktu tanda titik hilang 33 cm dan pada waktu tampak kembali dengan jarak 19 cm. Dan percobaan yang terakhir yaitu pada jarak waktu tanda titik hilang yaitu 30 cm dan pada waktu tanda titik tampak kembali dengan jarak 17,5 cm. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, bintik buta dipengaruhi oleh luas atau sempitnya jarak antara sel korus dan sel batang. Hasil menunjukkan perbedaan jaraknya hanya sedikit bayangan suatu benda tidak tampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bintik buta pada setiap orang itu tentunya berbeda-beda.
Sama halnya yang dikatakan Wangko tahun 2013. Nah, setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa mata ke retina. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata kanan dan kiri itu berbeda pada jarak tertentu benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tiada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Nah, kita masuk ke menjawab soal. Untuk soal yang pertama yaitu, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nah, tanda positif ini digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Oke, dan untuk soal yang kedua yaitu pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Nah, ini jawabannya. Karena pada jarak tanda positif tertentu yang hilang tidak ada sel cahaya pada cakram optik, maka ada bagian dari bidang visi yang tidak terlihat. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Nah, selain itu juga buta warna dapat terjadi karena faktor genetik. Nah, setiap orang belum tentu punya buta warna, tetapi setiap orang memiliki daerah bintik buta di mana pada titik tersebut seseorang tidak dapat melihat objek tertentu. Untuk soal nomor 4, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Nah, jawabannya adalah hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin. Rodopsin ini yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein. Jika terkena cahaya matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Nah, dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga saat berpindah dari tempat terang ke tempat yang gelap penglihatannya menjadi berkurang. Nah, untuk soal nomor 5, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya, iya, melakukan akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses di mana otot siliaris mengubah panjang fokus lensa mata untuk memfokuskan benda yang jatuh atau dekat dengan jelas pada retina. Fenomena ini terjadi karena dalam keadaan rileks, mata dipersiapkan untuk fokus pada objek yang jauh. Nah, untuk soal nomor 6 yaitu, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata itu. Nah, peranan penggunaan kacamata pada lansia yaitu untuk membantu kemampuan dalam melihat objek karena kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil praktikum ini, dapat kita simpulkan bahwa seseorang mempunyai jarak titik buta tertentu, yaitu setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti ukuran bola mata, kecembungan lensa mata, dan jarak lensa mata ke retina. Pada jarak ini, mata tidak bisa melihat bidang visual yang dituju, yaitu pada praktikum ini ialah simbol positif. Nah, pada pembiasan cahaya dari suatu benda yang jatuh pada bintik buta akan menimbulkan kesan hilang dikarenakan bintik buta yang tidak mempunyai reseptor cahaya atau cahaya yang jatuh pada bagian ini tidak mengenai sel batang dan sel kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Dan sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton video praktikum kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.